Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Fitriawan, NPM 1966-150. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar renang dan media pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian renang. Renang merupakan bagian dari olahraga air yang mengharuskan atletnya untuk melakukan gerakan yang efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan dalam cabang olahraga ini menuntut kecepatan yang maksimal untuk menghasilkan catatan waktu terbaik hingga finish, sama halnya dengan cabang olahraga atletik nomor lari. Selanjutnya, gerakan dalam olahraga ini pun sangat kompleks. Tahapan yang harus dilatih ialah menggerakkan kaki, baik gerakan tangan, pengambilan napas hingga koordinasi. Ketiga gerakan yang telah disebutkan itu, bila tahapan tersebut telah dilewati dengan baik, maka seluruh gerakan tersebut akan menjadi sebuah rangkaian gerakan yang disebut dengan gaya. Seseorang yang sudah mampu menguasai setiap gaya yang dalam olahraga renang dan tujuannya adalah untuk mencapai sebuah prestasi yang tinggi. Pencapaian prestasi tersebut diaplikasikan dengan cara menghasilkan waktu terbaik atau best time, di mana pada saat bertanding dan menjadi yang tercepat di antara lawan-lawannya. Karena tujuan akhir perenang ialah menjadi yang tercepat dengan menampilkan gerakan renang yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu adalah hal di atas membuktikan bahwa melalui pendekatan yang tepat dalam olahraga renang, perasaan akan kepercayaan diri terhadap diri sendiri itu dapat ditimbulkan dengan hasil yang baik. Boleh dikatakan bahwa sebagian besar orang takut untuk masuk atau terjun ke dalam air. Tapi perasaan itu akan hilang apabila kita sudah masuk ke dalam air atau berenang, sehingga mereka akan sadar dengan kesanggupan dan kemampuan yang ada pada dirinya, namun harus disertai bantuan dari guru yang membantu ketika proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu adalah gerakan kaki, gerakan tangan, pengambilan napas, dan juga kondisi dari ketiga gerakan tersebut akan menghasilkan sebuah rangkaian gerak yang dinamakan gaya. Dimana contoh gaya yang pertama yaitu adalah gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu. Adapun penggabungan antara gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada dilakukan oleh satu pasangan, di mana pada nomor gaya perorangan jarak yang dipertandingkan yaitu adalah mulai dari 100 meter gaya ganti perorangan. Jika kolam yang digunakan pada perlombaan itu hanya 25 meter, maka yang dilakukan adalah 200 meter dan 400 meter gaya ganti perorangan jika kolam yang digunakan dalam perlombaan memiliki panjang 50 meter.
Selanjutnya yaitu adalah peralatan atau media akan menambah dimensi baru pada kelas dalam kegiatan air. Aktivitas yang dirasakan berat akan menjadikan situasi belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan guru sebelum membawa muridnya atau peserta didik ke kolam renang. Yaitu yang pertama adalah guru mendata jumlah siswa yang akan ikut ke kolam renang. Itu penting bagi guru. Mengapa mendata? Karena apabila di data itu pas, ternyata di kolam renang itu kurang, bisa berakibat kepada kematian kepada siswa karena oleh kelalaian guru akibat mendata. Yang kedua yaitu adalah memberi pengarahan untuk tidak bermain-main pada saat pembelajaran di dalam air, karena itu akan mengakibatkan siswa lalai apabila salah satu kolam itu ada yang dalam, maka dia akan tenggelam. Maka di saat pembelajaran renang kita tidak boleh bermain-main. Yang ketiga yaitu adalah memperhatikan kelengkapan kolam renang. Yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan pakaian renang yang sudah disediakan. Selanjutnya itu adalah siswa tertib saat memasuki kolam renang dan memperhatikan instrumen guru sebelum dan sesudah pada pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran renang. Kegiatan pembelajaran adalah penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan kelengkapan kelas antara guru dan siswa, penggunaan dan juga dengan sumber belajar serta menggunakan strategi pembelajaran. Semua yang diberikan dengan hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban guru yang paling mendasar agar apa yang didapat oleh siswa itu mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut adalah ada beberapa hal yang sering terjadi di setiap sekolah karena faktor terjadinya. Yang pertama yaitu adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang di sekolah, kepastian guru dan pengembangan media pembelajaran, sumber daya manusia yang kurang mendukung. Selanjutnya itu adalah alokasi waktu pembelajaran penjas yang minim. Selanjutnya yaitu adalah ada beberapa peralatan yang digunakan pada proses pembelajaran atau pelatihan bagi siswa. Yang pertama yaitu peralatan yang perlu digunakan yaitu adalah pelampung atau kickboard, di mana pelampung merupakan salah satu media alat bantu yang digunakan untuk mempelajari gerakan kaki dalam renang. Alat ini ada yang terbuat dari bahan plastik dan juga terbuat dari busa yang bisa mengapung.
Yang selanjutnya yaitu adalah yang perlu diperhatikan, yaitu adalah kacamata renang. Nah, kacamata renang ini sangat penting bagi perenang pemula, karena kacamata ini melindungi mata untuk ketika kita sedang berenang, dan juga bisa melihat lawan kita dari kedalaman air, dan juga melindungi mata dari kalorin atau kaporit yang ada di dalam air. Selanjutnya yaitu ada kaki kata, di mana kaki kata ini digunakan oleh atlet untuk mendapatkan kecepatan renang secara maksimal dan pada saat latihan, serta menguatkan gerakan kaki pada saat melakukan ayunan dan kaki menjadi lebih lentur. Selanjutnya yaitu adalah topi renang atau swim cap, di mana topi renang ini berguna untuk yang pertama jelas untuk melindungi rambut agar renang tidak terganggu pada saat melakukan renang, dan juga rambut tidak menjadi basah. Topi renang ini juga bermanfaat pada saat renang untuk supaya rambut terhindar dari air. Selanjutnya yaitu ada juga penutup telinga, di mana penutup telinga ini gunanya adalah untuk melindungi supaya air tidak masuk ke dalam telinga yang akan mengganggu atlet atau siswa dalam berkonsentrasi pada saat renang. Selanjutnya yaitu adalah penutup hidung yang bisa digunakan oleh atlet, yaitu gunanya adalah supaya air yang ada di dalam kolam tidak terhirup atau masuk ke dalam air dan mengakibatkan kita hilang konsentrasi. Yang selanjutnya yaitu adalah yang perlu diperhatikan, yaitu adalah baju renang, di mana baju renang ini sangat berpengaruh karena bahannya yang sangat tipis itu membantu perenang menjadi lebih cepat pada saat melakukan renang, dan juga baju renang ini didesain khusus terbuat dari karet. Selanjutnya yaitu adalah papan jepit atau pull buoy, di mana digunakan untuk belajar gerakan tangan bagi atlet pemula, dan juga digunakan untuk melatih kekuatan tangan dan melatih kekuatan kayuhan tangan agar lebih mudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pelampung batang, di mana alat ini sangat multifungsi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran renang. Khusus untuk pemula, memiliki daya apung yang lebih tinggi. Jadi ini sangat berfungsi bagi pemula. Yang selanjutnya yaitu adalah pemanasan, di mana sebelum kita melakukan renang itu hal yang terpenting adalah pemanasan, di mana pemanasan ini berguna untuk membuat supaya gerakan kita lebih lentur dan juga terhindar dari cedera. Pemanasan ini ada beberapa jenis pemanasan. Di antaranya yaitu adalah yang pertama pemanasan statis, yaitu merupakan pemanasan otot sampai
terasa dengan dilakukannya 1 kali 8 hitungan atau 2 kali 8 hitungan. Yang kedua yaitu adalah pemanasan dinamis, yaitu kegiatan meregangkan otot dengan cara menggerakkan berulang-ulang tetapi perlahan dan tidak dihentakkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.